Sebelum kita membuka kartu berikutnya, rasakan getaran yang semakin menguat. Ada energi yang mendesak untuk terungkap, seolah semesta ingin menunjukkan bagaimana karma bekerja dengan cara yang tak terduga. Jawaban berikut ini akan mengungkap bagaimana kekuatan spiritual memaksa dia menghadapi bayang-bayang masa lalu. Kartu kedua, The High Priest. The High Priest muncul sebagai penjaga misteri, membawa pesan dari alam gaib. Penderitaannya bukan kebetulan. Sang dukun yang dia datangi bukanlah penipu, melainkan perantara yang membisikkan kebenaran pahit. Kau telah memutuskan ikatan suci, jiwa yang kau sakiti masih memegang kunci kebebasanmu. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuatnya gemetar. Dia mulai melihat mimpi-mimpi aneh. Wajahmu muncul, terkadang menangis, terkadang diam mematung. The High Priest mengungkapkan bahwa alam bawah sadarnya sudah tahu, selama kamu belum memaafkan, selama itu pula penderitaannya akan berlanjut. Dia mungkin berharap waktu akan menyembuhkan semuanya, bahwa luka yang dia ciptakan akan memudar seiring berjalannya hari. Tapi waktu tak bekerja seperti itu. Rasa sakit yang dia tinggalkan bukan seperti angin yang bisa berlalu begitu saja. Itu seperti akar yang semakin dalam tertanam jika tak dicabut. The High Priest memberinya pelajaran tentang kejujuran batin, bahwa meminta maaf bukan sekadar formalitas, bukan hanya soal membebaskan diri dari karma, tapi benar-benar tentang menyadari betapa dalam luka yang telah dia ukir di hati seseorang. Dia merasa gentar, bukan hanya karena takut tak dimaafkan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, dia harus benar-benar melihat dirinya sendiri, tanpa ilusi kekuasaan yang selama ini dia bangun. Tapi ada satu hal yang The High Priest tekankan. Kamu memegang kendali. Bukan sebagai algojo, melainkan sebagai penjaga pintu pengampunan. Apapun keputusanmu memaaf atau tidak, akan menentukan nasibnya. Namun ingat, ini bukan tentang dia, ini tentang kamu. Apakah kamu siap lepaskan beban itu, atau membiarkan rasa sakit terus mengikatmu? Kartu ketiga akan menjawab pertanyaan terbesar. Apa yang sebenarnya kau rasakan? Apakah ini masih luka yang berdarah atau sudah menjadi bekas yang mengajarkanmu arti ketabahan? Biarkan hatimu berbicara lebih dulu sebelum kartu ini menunjukkan kebenaran yang mungkin belum siap kau hadapi. Kartu ketiga, Ten of Pentacles. Ten of Pentacles hadir dengan pesan keras. Karma bukanlah balas dendam, melainkan hukum alam yang adil. Dia mungkin berpikir, aku sudah menderita, bukankah itu cukup? Tapi kartu ini menunjukkan bahwa penderitaannya baru permulaan. Keluarganya mulai menjauh, bisnisnya bangkrut, dan tubuhnya semakin lemah. Sang dukun kembali berbisik, lihatlah, semua ini berakar dari satu kesalahan. Kau meremehkan nilai sebuah hati. Dalam kesendiriannya, dia mulai melihat gambaran yang lebih besar. Semua yang dulu dia anggap sepele, kini berubah menjadi hantaman yang tak bisa dihindari. Orang-orang yang dulu memujanya perlahan menjauh, bukan karena kebencian, tapi karena mereka merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Energi yang dulu dia pancarkan kembali menghantamnya dengan keras. Dia bukan lagi sosok yang dihormati, melainkan seseorang yang kehilangan semua pijakan yang dulu dia yakini begitu kuat. Kartu ini juga menggambarkan kamu duduk tenang di tengah kelimpahan yang dia irikan dulu. Ten of Pentacles adalah simbol stabilitas. Meski dia mencoba merobohkanmu, hidupmu justru semakin kokoh. Sebelum kita membuka kartu berikutnya, rasakan getaran yang semakin menguat. Ada energi yang mendesak untuk